Kalian pasti pernah kan ada di posisi dimana misalnya nih lagi buka sosial media kayak Instagram, terus ngelihat postingan teman-teman dengan segala kegiatan mereka, atau ngelihat postingan teman-teman KKN offline yang ada di kampung masing-masing, kayaknya seru banget gitu. Lalu, semakin lama kita scrolling gitu kan, tanpa kita sadari, muncul perasaan aneh yang kayaknya sulit banget dijelasin gitu. Tapi rasanya kayak campuran antara rasa terkucilkan, benci diri, bahkan sampai iri hati. Nah, perasaan aneh ini semakin umum berkembang di kalangan pengguna media sosial. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ya kan. Nah jadi, fenomena psikologi ini ada sebutannya tersendiri loh, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Kira-kira, kalian tahu nggak sih kenapa kita bisa ngerasain hal yang kayak gitu? Well, kalau kalian belum tahu, nggak apa-apa. Karena hal yang kayak gini juga jarang banget diajarin apalagi di sekolah ya kan. Jadi, kalau bisa, kalian tonton video ini sampai habis, oke? Biar apa? Biar kita semua tahu apa sih itu Fear of Missing Out. Nah, pengertian FOMO sendiri adalah kecemasan terus-menerus ketika mengetahui orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan gitu. Dan mungkin kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Nah, fenomena FOMO ini cenderung bisa ngebuat kita lebih fokus pada apa aja sih yang terjadi di luar sana daripada kita fokus kepada hal-hal yang ada di depan mata kita gitu. Nah, lalu apa aja sih sebenarnya penyebab dari FOMO ini? Oke, jadi gini, kemungkinan besar penyebab FOMO adalah smartphone kita sendiri. Sebenarnya, orang yang sering banget ngegunain sosial media, itu yang paling rentan tuh terkena yang namanya FOMO. Alasannya apa? Ya, orang yang FOMO cenderung sering banget ngecek feed medsos teman atau keluarganya sendiri misalnya, biar nggak kelewatan dari apa yang terjadi dari hidup mereka. Satu lagi nih, fenomena FOMO juga rentan banget terjadi pada mereka yang ngerasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif terhadap diri sendiri, lalu akhirnya mulai ngerendahin diri, kurang mencintai diri, dan menerima kenyataan diri. Sebenarnya, FOMO berdampak negatif banget tuh pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang mengalami FOMO akut cenderung lebih depresif dan cemas yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang FOMO-nya rendah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Gimana sih caranya ngatasin FOMO? Nah, yang pertama, kurangi waktu main medsos secara signifikan ya. Bisa juga nih, kalian coba puasa medsos. Kalau nggak bisa sehari atau lebih, kalian bisa tuh 2-3 jam tanpa medsos dalam sehari. Lalu yang kedua, ubah titik perhatian kita dalam hidup. Misalnya nih, kurang-kurangin deh fokus pada apa yang nggak ada dalam hidup kita. Tapi kuatin fokus pada hal yang baik yang sudah ada di dalam hidup kita. Nah yang terakhir, yang ketiga, mulailah stop ngebandingin diri kita dengan orang lain. Cobalah mulai menerima diri kita apa adanya gitu, tanpa ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, dalam hidup ini waktu kita mungkin sangat terbatas. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. Semakin kita tidak terikat dengan medsos, semakin kita jauh banget yang namanya dari FOMO. Dan coba mulai syukuri hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Saya Fahruji, akhir kata, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.